Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Seller Kaktus. Di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang kaktus, teman-teman. Kita akan coba ngobrolin kaktus ini juga, yang dia sudah berakarnya ekstrim, teman-teman. Dari anakannya keluar akar. Nah, inginnya gue sih, maunya gue sih gue pindahin ke pot yang agak besar, dan sekalian update teman-teman, update biji. Kita skip dulu yang ini. Banyak yang nanyain gue, bang, caranya gimana bang, sambil kita di backsound sama rintikan air hujan ya. Sorry kalau berisik. Caranya gimana semai biji kaktus? Udah banyak banget caranya di YouTube, udah banyak caranya, dan sekarang kita udah jauh lah kita bicarainnya, udah ke bibit, cara pemakaian strategi ya kan, pupuk dinamit gitu. Gue mau nunjukin bibit-bibit gue aja deh ya. Gue ambil dulu sebentar. Di sini ada banyak. Ini bibit semua. Ini bibit, bukan beli jadi ya. Bibit. Oke, di sini banyak teman-teman bibit-bibitnya. Sama ini dari bibit semua teman-teman. Ada sih yang udah jadi, ada. Sorry kalau nggak bisa fokus. Ya kan? Tadinya bisa fokus loh. Ini semua yang ada di sini. Oke teman-teman, sambil kita ngobrol-ngobrol juga, banyak juga yang nanya bagaimana perawatan setelah biji disemai. Artian setelah jadi bibit tuh kita harus bagaimana? Ya kalian bisa lihat ya, di belakang gua ada plastik ya. Ini nggak kelihatan semua, di samping nggak plastik sebenarnya. Ini adalah biji yang sudah gua semai, gua sungkup, udah gua biarin aja gini sampai dia tumbuh jadi bibit. Sambil dicek aja teman-teman, setiap harinya kalian cek, kontrol gitu, apakah ada problem, kan kadang suka ada lumut gitu. Oke, karena banyak juga yang nanyain sprayernya gimana, gue kasih tahu nih. Gue pakai sprayer cuma kayak gini nih modelnya. Sprayer buat setelah biji menjadi bibit. Jadi perpecahan dari si biji berkecambah, kemudian pecah, dia jadi bibit. Nah itu cukup begini doang. Botol aqua. Oke, kalau misalnya selain botol aqua gue belum tahu, belum pernah nyoba. Tapi kalau botol 2 tang itu nggak bisa. Botol fit belum nyoba. Tapi botol aqua ini belinya 19 ribuan alat sprayer ini. Enak. Tuh, keluar air. Oke, itu ya alatnya. Terus ada lagi yang nanya soal baiknya taruh di mana kan bibit itu tadi udah ya, ditaruh di outdoor boleh, tapi ya gitu bikin naungan. Naungan ada di atas sana, ada cahaya. Terus kalau misalnya indoor boleh bikin naungan juga, sama outdoor, indoor pakai naungan lah, gitu kan. Outdoor itu naungannya ya pas naungan kan outdoor bang, cuma outdoor itu naungannya ya pakai apa namanya ini apa sih namanya ya? Kalau selain di outdoor kalian harus pakai ini nih, fiber plastik biar cahaya tetap masuk. Kalau nggak bantuan lampu UV atau lampu apa aja yang penting bisa terang, atau bisa memberikan cahaya kepada kaktus itu. Terus di sini kita mau ngobrolin soal apa lagi ya? Oke, sampai berapa lama ya disungkup bibit itu?
tidak ada jangkauan waktu yang pasti untuk tetap disungkup atau tidak. Kalau gua pun udah gede pun kadang gua masih suka sungkup. Ini kayak yang ada di sini, gua tarik aja ya kali ya. Ini kayak yang ada di sini, ini gua masih gua sungkup ini, walaupun gede juga. Tuh, ini gede semua, ini di dalam hapus besar ukurannya. Ini gua tetap masih gua sungkup di dalam. Karena apa ya, disungkup itu lebih cepet sih sebenarnya. Karena aku bang disungkup terus nggak mati, nggak, kalau menurut gua nggak mati, dia malah lebih cepet tumbuh, lebih cepat berkembang ketika disungkup, dan dia cepat gemuk, ya pokoknya cepat gede. Mungkin karena seringnya nggak kita liatin kali ya, mungkin kan jarang kita liatin, apalagi masih benih terus kemudian jadi bercambahnya jadi bibit ya kan. Itu mesti banget disungkup setahun 2 tahun lah, soalnya ribet juga loh kalau udah banyak itu. Kalau udah banyak kalian bisa misahinnya tuh ribet, ntar aja, mendingan udah gede dulu bisa misahinnya dari biji, ini benih, dari biji atau benih ya, terus kemudian jadi bibit. Misalnya setahun doang nih, terus kalian bongkar, kalian bisa pisahin. Kalau rajin nggak apa-apa, memang harus telaten, tapi kalian harus bersabar. Terus kemudian setahun atau enggak 2 tahun jangka waktunya udah enak lah, udah gede-gede gitu kan, nggak riskan maksudnya. Kalau setahun doang tuh kalian bisa pisahin dari yang media sebelumnya, itu agak riskan. Sebenarnya semua itu penuh dengan resiko. Ya udah coba aja, yang penting berekspresi, ya bereksperimen aja yang penting. Kalian teman-teman, gue sih ngasih kebebasan kan, nggak mesti harus ngikutin gue. Ini kan cara gue ya, how to, itu bagaimana caranya gue tentang hapus ini gitu. Banyak juga yang nggak harus ikutin gue, nggak apa-apa, kita beda pendapat ya, tapi fair aja gitu. Gue channel ini gue buat untuk ya teman-teman supaya nggak susah nyari literasi, referensi gitu kan, asik jadinya gitu. Jadi enaknya sih 2 tahun baru kalian bisa bongkar, kalian coba pisah-pisahin deh. Tapi itu pun kalau kalian mau lebih cepat, setahun buat pisahin dari bibitnya itu, pisahin bibit-bibit yang kalian tanam itu ya, itu udah bagus. Boleh juga main kaktus itu penuh resiko sebenarnya teman-teman. Sebaik-baiknya kalian menjaga tanaman itu ya kalau nasibnya lagi nggak bagus gitu teman-teman. Di sini gue mau ngasih lihat apa lagi ya, paling gue mau kasih lihat semayan LB ori gue lah ya. Nah teman-teman, di sini udah banyak banget gymnocalycium Friedrichi abu adults atau yang bisa disebut LB2178 ori. Kalian bisa lihat ya, ini susah juga sih, agak susah fokusnya. Ini gue semai itu kira-kira 1 tahunan ini teman-teman. Untuk sebesar ini 1 tahunan. Tuh, lihat deh. Ini sekitar 1 tahun lebih kali, gue lupa pastinya. Ada sih kalau di arsip mah, kalian bisa cari tuh gue semai pertama kali semai biji kaktus LB2178 ori ini bulan kapan, tanggal berapa, itu ada. Terus ada juga yang lain-lainnya tuh. Nggak mudah teman-teman, ini aja udah ada yang ya namanya seleksi alam ya, ada aja yang ini ada yang ya kurang beruntung hidupnya. Ada juga yang mati ya gitu. Memang nanam kaktus begitu, dari biji, dari benih kalian tabur, tumbuh bibit 1 tahun, terus kalian pisahin dari bibitnya itu ke media-media yang pengen kalian tempatkan yang tempat baru, atau kalian pisahin ke pot-pot satu-satu dari yang tadinya bibit itu ditabur kan rame-rame tuh ya kan, tumbuh rame-rame juga, bibitnya kalian pisahin dari rame-ramean itu, dipisahin kayak gua nih pot satu-satu. Jadi ada aja yang mati, kayak gini nih gitu, ada aja yang seleksi alam. Ada aja yang seleksi alam, jadi nggak bisa, kita nggak ada patokannya, nggak ada.
terus harus pakai penyiramannya jarang. Nih karakteristik kaktus nih unik ya, dia nggak bisa ditebak. Pertama, kurang air otomatis ciut dia, keriput. Bentar ya, gue ambil contohnya ini. Nih teman-teman, seperti contoh yang ada di tangan gue sekarang ini adalah Gymnocalycium hibotan Nishiki, cultivar hibotan Nishiki. Nah ini teman-teman yang gue bilang tadi, kalau misalnya kalian kurang ngasih airnya ke dia, jadi dia gak bakalan keriput. Dan sebenarnya gue nggak kurang-kurang banget ngasih ininya, ngasih airnya untuk dia. Nih ada keriput, kelihatan nggak sih keriputnya tuh, susut gitu tuh. Oke, kita cari lagi nih kelihatan nih yang hitam ini. Yang ini nih, ya kan? Tuh, jelas deh. Nih, tuh ada juga kan keriput-keriput gitu. Nah, ini adalah efek kurang air atau gimana ya? Gue juga bingung sebenarnya ini efek apa. Ini tuh cahaya banyak, air juga banyak, tapi tetap keriput gitu. Jadi uniknya si kaktus ini, nggak kalian kasih air mungkin akan lebih parah, tapi kalau kalian kasih air banyak-banyak, dia juga akan lebih parah. Jadi gimana ya, memang kaktus ini unik, nggak bisa diakalin gitu ya. Palingnya kita cuma ngasih makan untuk dia, ngasih air, makanan dari pupuk ya kan, kasih airnya, kasih cahayanya, paling gitu. Memang gue kasih cahaya yang ekstrim, cuman emang untuk membantu mereka untuk tumbuh kembang, paling gitu teman-teman. Oke, nanti kita lanjut lagi aja teman-teman untuk spesifikasi baiknya, apalagi kita obrolin lagi. Banyak sih yang harus ngobrolin. Tadi kan gue inget lah beberapa kita ngobrol aja lah ya, kita nggak serius banget bikin video, kita ngobrol, gue menyapa kalian. Pokoknya ini cara gue share pengalaman gue untuk kalian, bukan untuk jago-jagoan lah. Gue bukan abang jago juga. Dan sebenarnya komunitas ini itu butuh yang namanya yang sehat, butuh ini yang bersih tuh. Apa ya, penting ya jalanin aja dulu, sukses aja nanti juga akan ikut ya kan, mainin aja dulu ya kan. Udah. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini dari channel seller kaktus ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Always positive thinking, mikir yang clean-clean aja. Jangan suka kompromiin, jangan suka ya udah gagal sekali ya gitu kan. Rugi udah biasa bos. Ya udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.